Jadi kalau namanya hasil tetap hasil mas. Sekarang kalau namanya peternak nggak hasil, orang mungkin udah waleh berternak. Karena semuanya di Margototo ini hampir tiap rumah nggak ada yang nggak peternak. Nama saya Mbah Glondor, alamatnya di Metro Kibang, Desa Margototo, Dusun 1, Margototo, Desa Margomukti, Kabupaten Lampung Timur. Ya sebenarnya mas, saya beternak kambing ini dari kecil. Cuma yang bisa menghasilkan ini ya mungkin baru sekitar 10 tahun dah yang saya dapat mengenyam hasil dari kambing, dari sapi itu 10 tahun. Nah, tapi sebenarnya kalau di rumah saya beternaknya nggak seberapa banyak. Cuma kan saya di tempat teman-teman yang belum bisa beternak, caranya beternak gimana, itu tak kasih pengalaman, jadi dia bisa beternak. Nah, bermitra, jadi teman-teman yang punya modal tapi nggak bisa beternak, itu tak kasih arahan harus beternak. Jadi untuk masa depan kalau kalau pegawai negeri nanti pensiun, jadi masa depannya ada pekerjaan gitu. Nggak semata-mata cuma beternak mencari hasil, ya tapi ada lainnya gitu. Kalau di Metro Kibang itu yang paling populer masyarakat senang mencari itu sebenarnya kambingnya kambing Rambon. Kambing Rambon itu enak, nggak terlalu lama. Tapi kalau kambing yang modelnya kayak Etawa, kayak itu, kambingnya kambing mahal. Tapi cara memeliharanya terlalu lama. Masa beranaknya aja, kambing Rambon ini mana 2 kali, itu paling sekali. Itu bedanya itu. Nah, inilah yang jadi persoalan. Kadang-kadang orang banyak modal, tapi nggak bisa memelihara, nggak bisa beternaknya. Nah, jadi saya tempat Pak Guru Nanang ini, dia seorang guru SMA Negeri 6 Metro. Itu sebenarnya orang nggak bisa tani, nggak bisa peternak, tapi setelah berkenal dengan saya, dia sekarang belajar beternak dari 6 ekor sampai sekarang udah 30 ekor gitu. Nah, caranya ngerakit pakan, caranya maksin, caranya itu namanya mungkin dia nggak tahu, jadi perlu pengarahan gitu. Nah, ini tergantung kambing. Kambing ini biasanya orang memeliharanya, kalau umur saya nggak bisa patokan. Harga kalau umpamanya harga 800-an kambing kecil-kecil ini pakannya ini yang paling banyak ini daun singkong tapi digiling. Tapi kalau sudah kambing itu udah harga 12, 11 sampai 14, itu biasanya pakannya itu dicampur dengan onggok, dicampur dengan jenjet, dicampur dengan apa itu namanya bungkil, ya pokoknya mana yang kira-kira cepat gemuk aja ya daun singkong dioplos gitu. Nah nanti kalau sudah kambing itu mencapai umur hampir 1 tahun itu kan harganya berkisar antara 15-16. Nah ini biasanya orang mulai ngingu dari bulan 10 bulan 11 itu harus dijor pakan bener karena itu masa gemuk dan masa cepat besarnya. Nah kalau umpamanya kambing itu pakannya sampai kurang, kambingnya nggak bisa besar, nggak bisa berbobot, nggak bisa gemuk, ujung-ujungnya kambing kayak kuntingan itu nggak. Nah itu jadi ya orang nanti kalau sudah mau masuk proses lebaran haji paling ya ngecek tapi nggak nawar gitu. Sebenarnya orang menjual kambing ini mas, itu kan kadang-kadang faktor nggak beruntung atau nggak kurang hasilnya banyak itu satu faktornya itu kadang-kadang petani kan nggak punya modal. Nah dia kadang-kadang cuma besarin punya orang. Jadi ada orang nanam saham gitu. Sebenarnya hasil. Kalau dia pribadi sendiri hasil, tapi dia mau beli pakan itu berat untuk beli makannya sendiri dibandingkan untuk beli pakan kambingnya itu. Jadi kalau namanya hasil tetap hasil mas. Sekarang kalau namanya peternak nggak hasil, orang mungkin udah waleh beternak karena semuanya di Margototo ini hampir tiap rumah nggak ada yang nggak peternak.
Tiap rumah bisa dicek. Pokoknya 90,9% beternak semua. Ya, lumbung daging. Ya, benar. Yang dipersiapkan itu yang paling utama itu kandang. Masalahnya kandang itu kalau sembarangan, itu benar-benar kambing itu nggak jadi. Nah, ada kebanyakan angin yang nggak jadi, terlalu terbuka yang nggak jadi, tapi kalau ibaratnya terlalu tertutup ya juga nggak jadi. Harus sedang-sedang. Harus sedang-sedang. Sebab namanya kambing kalau terlalu dingin biasanya terus kena demam. Itu kalau orangnya nggak bisa ngerawat, percaya dengan apa yang adanya gitu aja, obatnya apa ya paling mati. Nah itu risikonya. Tapi kalau saya alhamdulillah walaupun kambing sekecil apapun nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati, sehat semua. Belajarnya dari teman, dari teman. Kalau ibaratnya di sekolah nggak ada. Kalau dinas peternakan itu paling ya pengalaman-pengalaman banyak. Yang jelas pengalaman dengan orang yang bisa dan yang praktek. Nah, kalau pengalaman ada nggak bisa dipraktekkan, belum tentu, belum tentu. Ilmunya banyak, dipraktekkan nggak ada hasil banyak. Tapi orang nggak banyak pengalaman, tapi kok ternyata praktek menghasilkan banyak sekali, sampai waleh-waleh hasilnya. Terus Mbak, untuk cuaca itu mempengaruhi kesehatan kambing nggak nih Mbak? Tergantung Mas, kalau cuacanya biasanya kalau ya seperti inilah kambing itu faktornya demam, demam terus pilek, batuk. Nah ini kalau ibaratnya nggak bisa mengobati, nggak tahu obatnya apa, ini kalahnya petani di sini ini. Terus nggak ada yang petani itu rata-rata punya obat sendiri, belajar nyuntik sendiri, nggak ada. Itu rata-rata suntik dengan dinas peternakan. Itu bayarnya mahal. Kambing satu 50.000. Tapi kalau ibaratnya bisa nyuntik sendiri ya 50.000 nggak nyampe. Terus Mbak, kan banyak petani-petani pemula itu banyak sih Mbak yang tidak ada obat. Itu untuk apa ya, pertolongan pertama ketika kambing itu demam atau apa itu tradisional ada nggak Mbak? Obat tradisional? Kalau tradisional sementara waktu kalau saya di rumah ini pakai diangan. Diangan itu. Jadi kambing itu dikutuk pakai diang itu. Itu waktunya paling maghrib sampai sekitar jam 8. Kalau malam sudah nggak terlalu dingin banget, enggak. Angin yang kencang itu biasanya angin sore sama angin subuh. Itu aja yang pengaruh itu. Itu selain di selasi ataupun fermentasi Mbak ya, itu daun singkong itu sampai berani Mbak ketika dari lahan langsung dikasihkan kambing itu berani Mbak? Berani, tapi tergantung jamnya. Kalau jam 10 sampai jam 2 siang itu kalau daun apa aja mau dikasihkan nggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk habis asar pasti kambing itu kena virus daun itu. Mungkin perubahan cuaca atau suhu itu Mas? Ya enggak, getahnya itu kan getah daun singkong itu biasanya hujan pertama itu getahnya kan banyak-banyaknya. Kalau ibaratnya daun singkong itu langu-langunya itu loh. Langu itu loh. Terus Mbak, peternakan kambing itu usaha utama apa sampingan nih Mbak? Kalau saya sementara usaha utama, karena saya udah nggak kerja apa-apa karena saya terjangkit penyakit stroke. Saya kena stroke yang ibaratnya bisa bangun aja udah 4 tahun. Jadi saya dagang kambing ini baru beberapa bulan. Alhamdulillah ya bisa untuk mencukupi untuk keluarga gitu aja. Terus untuk pasar sampean itu gimana pasarnya? Pasarnya khusus di Sukadami. Pasar Sukadami, terus paling saya kerjasama dengan tukang potong kalau ada kambing ambruan gitu. Terus Mbak, kalau kita mau ke rumah sampean atau ke pasar Sukadami Mbak, itu jarak tempuhnya kalau dari timur barat selatan itu bisa selatan kan Karang itu berapa kilo dari utara selatan Mbak? Pasarnya. Pasar Sukadami kalau dari rumah saya itu kurang lebihnya 6 kilo. Kalau dari Karang? Kalau dari Karang ya jauh toh, ada ya puluhan tuh. Jadi kalau mau menemui sampean, mau cari kambing itu bisa langsung ke pasar juga bisa Mbak ya? Kalau ke pasar bisa, kalau saya ke pasar. Kalau saya janjian sama orang nggak ke pasar ya nggak ke pasar gitu. Mbak, ini masih ada yang sekarang lebih nah, kepada teman-teman yang beternak kambing di mana saja berada, ya saya ini ya dibilang Mbah Glondor. Sebenarnya kambingnya di rumah nggak banyak, tapi kalau ibaratnya teman-teman mau tanya Mbah Glondor ternaknya di mana, semuanya teman-teman yang seperti Pak Guru itu yang belum berternak
yang sekarang berternak itu ngesupnya ke saya semua. Minta pengarahnya dari saya. Oh, Itu. jadi kalau kawan-kawan ingin belajar ataupun ingin menimba ilmu di rumah sampean atau dengan itu bisa, Mas? Alah, cukup dengan HP aja, telepon-teleponan bisa kok. Bisa, Mas? Nah, harganya murah, nggak pakai duit itu. Ilmu beternak itu kalau tujuannya untuk memajukan keluarga, nggak usah ini. Oh, Mbak, untuk kawan-kawan kita untuk menghubungi sampean, Mbak, bisa apa ya? Bisa hubungi apa ini nomor telepon sampean misal? Nomor telepon saya yaitu 0812 13 6950 6373. Oh iya. Itu WA-nya itu jadulnya yaitu. Oh iya, Mbak. Jadi kalau mau kawan mau cari kambing itu bisa juga, Pak ya? Ya bisa. Ya ada ke Kanada, ada yang mau syukuran, ada biasanya kalau untuk nadar aja perempuan kecil-kecil antara harga 700 800. Ini juga ada orang cari, orang dari Karang. Oh iya, Mbak. Mbak, ini pertanyaan terakhir, Mbak ya. Kalau kawan-kawan kita mau beli, Mbak, itu apakah sampean nanti kalau dia beli skala banyak atau skala besar, sampean bisa memandu sampai dia bisa enggak ini, Mbak? Sampai dia bisa beternak ini, Mbak? Ya biasanya kalau orang beli banyak itu ukurannya itu biasanya orang mau kurban. Oh. Tapi bukan orang satu, orang banyak maksudnya, yang beli orang banyak. Nah itu ngambilnya rata-rata itu biasanya kan mau dipotong. Nah ini persiapan kita itu ya kambing itu benar-benar sehat, harus dijaga cara pengobatannya, terus cara makannya juga harus dijor. Gitu. Iya. Jangan sampai kurang makan. Terus kalau kawan kita yang mau beli yang mau dipelihara sih, Mbak, maksudnya Pak, saya mau beli ke sini, tapi saya pengen sampean apa ya, pandu untuk dalam perawatan. Bisa, asal nggak jangkauannya nggak terlalu jauh. Ya tapi terlalu jauh juga, sekarang zamannya udah modern kok, udah enak bisa. Bisa, Pak ya? Kemarin orang Kota Gajah itu jangan ambil sini, kecil-kecil ada 10 perempuan, ya tak pandu dari rumah. Jadi di sini terbuka, Pak, yang kawan belajar, Pak ya? Oke, Mbak, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang sampean lakukan saat ini menjadi barokah untuk keluarga sampean, dan kita mohon pamit, Mbak. Terima kasih sama-sama, Mas. Mudah-mudahan sukses. Amin, amin. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Nah.